Halo bosku semua, balik lagi sama saya, si Joyo Maru. Ya, jadi belakangan ini banyak banget yang ngechat saya, ngasih tahu tentang kondisi hamsternya. Ya, ada yang sakit, ada yang cacat, dan ada juga yang mati. Nah, kondisi-kondisi seperti ini tuh sebenarnya nggak akan terjadi kalau kalian mau dengerin apa yang mau saya sampaikan di video ini ya. Makanya buat kalian jangan di skip-skip, tonton videonya sampai selesai ya. Ya, jadi sebelum kalian memiliki hamster, tentunya kalian sendiri yang memilih hamsternya mau hamster yang jenis apa, dan bentuknya seperti apa, corak warnanya seperti apa. Dan tentunya kalian juga memilih hamster yang sehat ya. Kalaupun kalian nggak memilih sendiri hamsternya, tentunya pedagangnya akan memberikan hamster yang terbaik. Dalam arti di sini kondisi kesehatannya baik ya, tidak cacat, tidak sakit ya, tidak ada kelainan di hamsternya. Karena tentunya pedagang ini mencegah supaya customer ini tidak balik lagi untuk komplain tentang hamsternya ya. Tentu ini akan menjadi kerugian juga untuk penjualnya. Makanya di sini saya pastikan kalau misalnya hamster yang dipilihkan oleh pedagang itu tentunya yang diberikan yang terbaik gitu, nggak mungkin dikasih yang jelek karena bisa merusak reputasi pedagang itu sendiri. Nah tentunya kalau kalian udah mendapatkan hamster yang sehat, yang bagus, yang apalagi namanya, yang tidak ada kelainan. Nah terus gimana sih cara ngerawatnya supaya hamster ini tetap dalam kondisi yang selalu baik gitu ya. Ya mungkin sesekali sakit ya wajar ya. Tapi gimana menjaga kondisi ini supaya tidak bentar-bentar sakit, bentar-bentar kenapa-napa, terus ntar nggak taunya malah jadi ada kelainan atau jadi cacat mungkin karena jatuh. Nah, gimana sih cara merawatnya? Ya, ini yang pertama. Yang pertama, jadinya kalian harus benar-benar memberikan makanan yang terbaik untuk hamster. Di sini masalahnya adalah kebanyakan orang bilang sayang hamster, saya ini sayang hamster gitu. Tapi pada kenyataannya mereka tidak memberikan makanan yang pantas untuk mereka. Jadi kadang si pemilik hamster ini yang saya perhatikan sering banget ngechat saya, bang dikasih ini boleh nggak, dikasih ini boleh nggak gitu. Jadi di sini saya tegaskan untuk hamster sendiri ini pada dasarnya makannya adalah biji-bijian. Jadi jangan sampai kalian coba-coba kasih yang lain. Sayur-sayuran boleh, cuman dalam porsi yang terbatas. Maksudnya bukan dijadikan makanan pokok juga gitu, yang sehari-harinya makanin sayur, atau dijadikan penggantinya air. Jadi kalian nggak mau nih menyediakan air minum, tapi kalian ganti misalnya dengan timun, dengan buah-buahan lain mungkin yang mengandung banyak air gitu kan. Jadi ya penyakitnya dimulai dari sini gitu kan. Kalian sendiri yang nggak membatasi kira-kira makanan apa sih yang pantas untuk hamster gitu kan. Dan di sini saya sudah sering kali ngomong biji-bijian, cuman di sini kalian juga sering kali itu orang dikasih makan hamsternya dikasih makan ini nggak apa-apa kok gitu kan. Ya udah, itu terserah kalian. Cuma kalian kalau emang sayang hamster, benar-benar sayang hamster, coba deh kalian kasih makan yang memang seharusnya buat hamster. Jangan sering coba-coba gitu loh. Ini dicoba, itu dicoba. Hamster itu makan segalanya, apapun yang dikasih, tentunya yang mungkin memang hamster itu suka pasti akan dimakan. Nah, cuman di sini kita kan manusia yang merawatnya tentunya harus memberikan yang terbaik, yang emang layak untuk dimakan oleh hamster. Itu aja kuncinya. Nah, yang kedua, di sini juga masih banyak yang belum tahu kalau hamster itu adalah binatang yang aktifnya di malam hari. Jadi memang sering kali juga kita lihat hamster itu beraktivitasnya malah jadi terbalik waktunya gitu ya. Yang seharusnya dari pagi sampai sore itu dia tidur. Di sini kita perhatikan, loh kok hamsternya aktif gitu kan di jam itu, di antara pagi sampai sore itu, dan sebaliknya malam dia malah tidur gitu kan. Ini sebenarnya udah keluar dari pola yang sebenarnya gitu kan ya. Hamster itu sebenarnya aktivitasnya di malam hari. Jadi kalau misalnya dibalik, ya itu juga bisa bikin jadi penyakit gitu loh. Manusia aja misalnya jam tidur dari balik, misalnya kita biasa tidur jam 9 malam, bangun jam 6 pagi, tapi kita ganti jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu beraktivitas, dan
Selebihnya jam 9 pagi sampai jam 6 gimana sih? Jam 9 pagi sampai jam 6 sore malah tidur gitu kan. Itu jadi kebalik gitu loh. Manusia aja bisa sakit, apalagi hewan hamster ya. Nah, di sini makanya harus dibatasi juga. Bagi kalian mungkin yang mau mainin hamster, ngajak main hamster, itu alangkah baiknya di waktu sore hari aja. Mungkin di atas jam 5 sore itu udah boleh lah, sampai mungkin sampai jam 9 malam lah kalian mainin. Kalian juga kan harus istirahat ya. Ya jadi waktu tidurnya ini jangan sampai terbalik-balik gitu. Jadi maksudnya supaya hamsternya ini tetap dalam pola hidup yang sehat. Nah, yang ketiga, seringkali kita yang bilangnya sayang hamster ini tidak memperhatikan kondisi di mana kita memegang hamster. Jadi seringkali kita pegang hamster sambil berdiri atau mungkin sambil dibawa jalan-jalan gitu, dan tidak sengaja hamsternya jatuh. Nah, ini benar-benar sangat fatal sekali. Yang tadinya hamsternya sehat tanpa cacat sama sekali bisa tiba-tiba cacat, atau mungkin kalau enggak cacat mereka akan menjadi kelainan, mungkin karena kepalanya terbentur jadi error. Ya itulah makanya di sini kita yang memang sayang hamster, cobalah bermain dengan hamster itu di bawah aja, di lantai aja, atau mungkin intinya sih kita harus menjaga ketinggian antara si hamster yang kita pegang ini dengan alasnya ya, lantainya. Kalau memang sekiranya terlalu tinggi, lebih baik kalian agak turun ke bawah aja. Jadi supaya maksudnya kalau nggak sengaja kalian pegang lalu dia loncat, atau nggak sengaja lepas, jatuhnya nggak terlalu tinggi gitu. Makanya ya gitu aja sih, kalian harus membatasi ketinggian antara kalian megang hamster dengan dasarnya gitu ya, bawahnya. Gitu sih. Nah, yang terakhir ini adalah yang mungkin paling jarang, tapi ada kemungkinan orang melakukan ini ya. Jadi yang keempat adalah yang terakhir. Di sini masalahnya adalah kalian menyatukan hamster itu tidak sesuai, maksudnya tidak sesuai anjurannya. Kalian menyatukan hamster itu yang tidak sejenis. Misalnya Syrian dengan Campbell kalian satukan, mungkin tujuannya dikawinkan, tapi kan ternyata Syrian dan Campbell itu jenis yang berbeda. Di situ bisa menimbulkan keributan ya. Bukan keributan rumah tangga, tapi maksudnya keributan karena mereka ini berbeda jenis gitu ya. Ibaratnya kalian menyatukan anjing dengan kucing, otomatis auto ribut ya. Ya makanya di sini memang jarang, tapi saya percayalah kalian tahu mana hamster, jenis-jenis hamster yang memang bisa disatukan gitu ya. Lebih baik kalian cari tahu hamster kalian itu jenis apa, dan kalau kalian beli lagi itu beli yang sejenis kalau memang mau disatukan. Tapi kalau memang mau dipisah kandang, ya beli yang berbeda jenis juga nggak masalah gitu. Yang penting kalau pengen disatuin itu harus sejenis. Itu aja sih dari saya. Oke, itu dia jadi 4 kesalahan yang bikin hamster kalian ini mungkin jadi sakit, jadi cacat, jadi punya kelainan. Itu semua disebabkan karena saat kita memeliharanya gitu ya, bukan dari saat kalian beli. Oke, jadi di sini harap diperhatikan. Jika kalian sayang hamster, mudah-mudahan kalian nggak melakukan apa yang udah saya sebutkan di atas tadi. Ya, makasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai akhir ini, dan sampai ketemu lagi di video hamster selanjutnya. Dadah!